Selamat sore saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita bertemu di dalam program Selah, di mana kita mau diam sejenak, kita melambat, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara ke setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan, dan biar kami menaati Tuhan, dan biar kami diubahkan dan kami dihidupkan oleh firman-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Apapun persoalan kami tenang bersama-Mu. Oh Yesus, Kaulah sumber ketenangan, Kaulah sumber ketenangan kami. Oh Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya Lord, kami tenang bersamamu. Yes Lord, kami tenang bersamamu Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari cerita, dari kisah yang tenar, yang familiar bahkan di sekolah minggu di anak-anak. Kisah tentang Daud melawan Goliat. Dan kita akan belajar prinsip-prinsip yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bekerja, dalam melayani, dalam memimpin tim, dalam berbisnis. Inilah yang akan kita pelajari. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita menentukan tujuan. Jadi di dalam kisah ini ada ekspektasi dan ada kenyataan yang ada perbedaannya. Jadi pada saat bangsa Israel atau tentara Israel berada di satu sisi medan peperangan dan seperti kumpulan bangsa Filistin dari beberapa kota ada di sana di seberang. Tetapi yang terjadi adalah Goliat, seorang yang begitu mengintimidasi, berdiri di tengah-tengah dataran dan membuat bangsa Israel ketakutan. Dan itu terjadi sekitar 40 hari. Lalu Daud yang biasanya memberi makan dan memelihara domba, punya papanya, disuruh untuk mengantarkan makanan ke medan perang. Tetapi yang terjadi adalah Daud melihat ekspektasi dan realita yang berbeda. Ekspektasinya adalah bahwa Tuhan tidak boleh dicemooh dan bangsanya tidak boleh direndahkan. Tetapi realitanya adalah sebaliknya. Di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud sudah melihat ada masalah dan kemudian dia mengeset goal. Di ayat 32 1 Samuel 17 ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lalu Daud memutuskan bahwa tujuannya adalah dia akan melawan orang Filistin itu, melawan Goliat. Prinsip yang pertama tadi adalah menentukan goal, menentukan tujuan. Yang kedua, memastikan bahwa tujuan itu benar. Di ayat 46, kalau kita melihat detail percakapan antara Goliat dan Daud mengatakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di luar. Dan inilah tujuan yang benar yang Daud miliki, yaitu supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Anda menemukan masalah, tetapkan tujuan dan pastikan tujuan itu memuliakan Tuhan dan membuat Tuhan dikenal siapa Dia di dalam hidup kita. Yang ketiga, prinsip yang kita belajar adalah kita mengabaikan gangguan. Kita ignore, cuek terhadap gangguan. Di ayat yang ke-39, karena Daud ingin melawan Goliat, Saul kemudian memperlengkapi Daud dengan teknologi, dengan pakaian perang yang biasa digunakan oleh Saul.
Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya lah ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Daud tidak fokus atau tidak terganggu dengan apa yang ditawarkan. Tapi saya melihat ada hal baik di sini, meskipun dia cuek, tetapi dia mengkomunikasikannya dengan baik ke Saul. Dia tidak mau terganggu dengan teknologi ini, tetapi dia menyampaikan dengan baik. Saya tidak dapat menggunakan ini karena saya belum pernah mencobanya. Jadi saudara, kita punya tujuan dan tujuan itu benar. Tapi ketika ada hal-hal di luar yang mengganggu kita, yang bahkan tawaran baik, kita tidak perlu terganggu oleh itu. Hari-hari ini ada istilah metaverse, ada istilah blockchain, crypto, NFT, dan lain-lain. Mungkin saudara akan berkata, waduh, saya kalau tidak paham ini, saya tidak akan menang. Tapi tahun ini kita belajar bersama bahwa keberbuahan bukan mengenai seberapa cepat kita berlari. Keberbuahan itu, kata firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi bukan mengenai teknologi terbaru yang kita harus kuasai. Kalau kita dapat menguasainya, baik. Tetapi kalau itu menjadi gangguan yang memecah konsentrasi kita terhadap tujuan yang benar, sebaiknya kita dengan bijaksana untuk tidak terganggu olehnya. Kita berbuah, kita tahu tahun ini temanya adalah abide. Kita berbuah, kita berhasil bukan karena upaya kita berjuang, karena kemahiran kita melakukan sesuatu, karena kita ahli, tetapi lebih dari itu kita menang karena kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Berikutnya yang kita perlu pelajari, kita sudah punya tujuan, kita sudah tahu tujuan kita benar, kita memastikannya benar, kita tidak terdistraksi, kita tidak terganggu dengan hal-hal yang mengganggu tadi, kita mengabaikan gangguan-gangguan yang ada. Kemudian yang keempat, kita tidak membiarkan orang lain membuat kita kecil hati. Kita tidak membiarkan orang lain membuat kita tawar hati atau mendiscourage kita. Kita melihat di ayat 29, ketika Daud bertanya pertanyaan, apa yang akan dilakukan jika kita dapat melawan orang Filistin ini? Kemudian abangnya yang tertua menjawab kepada Daud, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, kan?" Jadi bagi abangnya, Daud ke situ hanya nonton perang. Tetapi jawab Daud, ini prinsip keempat tadi, tidak membiarkan orang lain mengecilkan hati. Tetapi dijawab Daud, "Apa yang kuperbuat? Hanya bertanya." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Jadi, ketika kita sudah punya tujuan yang benar, kemudian kita sudah cuek, kita mengabaikan distraksi, lalu ada orang yang datang dengan hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang membuat semangat kita akan mempercayai kebaikan Tuhan, saatnya kita berpaling dari orang itu dan mencari orang lain. Berpaling dari orang-orang yang memberikan kita bukan good news, bukan kabar baik, bukan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu berita, apakah itu kata ahli sekalipun, ketika itu membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan, sudah saatnya kita berpaling dan mencari sumber informasi yang lain. Kemudian ayat 32, ketika orang-orang membawa Daud kepada Saul, Daud berkata kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia." Bahkan Daud mengatakan kepada Saul, tidak perlu mengizinkan kita
untuk berkecil hati atau tawar hati menghadapi masalah yang besar. Yang terakhir, kita sudah tahu tujuan kita apa. Kita tahu tujuan kita benar untuk memuliakan Allah, membuat namanya masyhur, membuat namanya dikenal, orang mengenal siapa Allah yang sejati. Kemudian kita tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada, tawaran-tawaran yang ada di sekitar kita, bahkan teknologi kecanggihan. Kita kemudian berpaling dari orang-orang yang membuat kita tawar hati, yang membuat kita kecil hati. Yang terakhir, yang kita mau belajar adalah kita menghadapi masalah kita. Kita tidak lari bersembunyi, seperti yang dilakukan oleh tentara Israel selama 40 hari. Mereka bersembunyi dan ketakutan. Mereka tidak ada yang mau maju. Tetapi Daud, dia menghadapi masalahnya. Ayat 48 dari 1 Samuel 17. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ketika masalah datang, meskipun mengintimidasi, Daud langsung menuju masalah itu. Dia menghadapinya. Dia tidak lari, dia tidak bersembunyi. Dia menghadapinya. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dan kemudian Daud mengambil pedang Goliat itu dan membunuhnya. Apa yang kita belajar di sini? Kita menghadapi masalah karena kita tidak terganggu. Bahkan ketika kita hanya membawa ali-ali dan batu yang terlihat kecil dibanding orang Filistin yang tamengnya saja ada orang khusus yang ditugaskan membawa, kita tidak terganggu dengan kata-kata orang, dengan pesan-pesan atau nilai-nilai yang membuat kita tidak yakin dengan kebaikan Tuhan dan keperkasaan Tuhan. Dan kita tahu tujuan kita benar. Kita mengeset goal kita yang paling ultimate untuk memuliakan Tuhan dan untuk membuat Dia terkenal, dan Dia maju menghadapinya. Itulah Daud. Dan kemudian ini yang terjadi sebenarnya dengan hidup kita. Apakah kita punya goal saat ini menghadapi masalah kita? Apa goal kita? Sekedar keluar dari masalah? Sekedar tidak mengalami derita di masalah? Atau tujuan kita adalah benar-benar memuliakan Tuhan? Benar-benar membuat seluruh dunia tahu siapa Tuhan kita? Lalu, apa saja distraksi dari kita? Apakah kita perlu teknologi yang sangat canggih? Atau kita percaya kepada Tuhan dengan tempo yang kita punya, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, hanya tongkat dan ali-ali itu yang dipegang oleh Daud. Apa tongkat dan ali-ali kita? Ketimbang kita memikirkan apa tameng atau ketopong tembaga yang kita belum miliki saat ini. Apa tongkat dan ali-ali kita? Dan ketika Daud menang, ini adalah kabar baiknya. Ketika Daud telah memenggal orang Filistin itu, dipancunglah kepalanya dengan pedang itu, pedang milik Goliat tadi. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarya Raim sampai Gad dan sampai Ekron. Itulah kita dalam hidup kita. Siapa yang jadi Daud dalam kisah ini? Itulah Kristus yang menang bahkan terhadap maut. Dan kita, yang kita lakukan adalah kita turut bersorak-sorai di dalam kemenangan Kristus. Sehingga kita bukan berperang untuk menang, tetapi kemenangan sudah ada mendahului setiap peperangan kita. Dan yang paling mengagumkan buat saya mengenai peperangan ini adalah Daud berkata, "The battles is the Lord's." Bahwa perang ini adalah punya Tuhan, dan Tuhan pasti menang. Dan saya menghadapi masalah saya karena saya tahu dalam masalah ini nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, sehingga kami dilayakkan untuk menerima warisan, dan kami menerima kebenaran yang tidak akan dicuri dari kami, Tuhan. Dan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga kami punya
alasan untuk percaya. Bahkan kami tidak punya alasan untuk tidak percaya, Tuhan. Bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian, bangkit dari maut, mengalahkan maut. Dan saat ini ketika kami menghadapi masalah kami sehari-hari, di dalam dunia kerja, di dalam rumah tangga kami, dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam apapun itu Tuhan, kami melihat ini sebagai Goliat kami, tetapi kami tahu peperangan ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan menang. Dan kami mau merendahkan diri kami Tuhan di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan, mengizinkan kemenangan Kristus di dalam peperangan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ini bukan perang kami Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Biar kami melihat kemuliaan Tuhan bahkan di masa sulit, bahkan ketika ada Goliat di depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami pandangan yang baik, dan bahkan memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan bahkan di tengah peperangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.